Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Di video kali ini kita akan membahas tentang Incoterms 2020, dimulai dengan definisinya, kemudian tujuan pembentukan Incoterms, kemudian bagaimana cara menuliskan Incoterms yang baik, pembagian Incoterms, dan juga secara khusus kita akan membahas tentang Incoterms kelompok E dan kelompok D. Oke, kita mulai dengan apa itu Incoterms. Incoterms sebenarnya adalah International Commercial Terms yang merupakan kesepakatan atau seperangkat aturan main dalam aktivitas perdagangan internasional yang bisa diterima oleh pemerintah dan juga para pelaku perdagangan internasional. Incoterms ini disusun oleh ICC, International Chambers of Commerce, kalau di Indonesia kita mengenalnya Kadin begitu ya, yang merupakan lembaga yang bersifat independen yang menerbitkan Incoterms mulai tahun 1936 dan kemudian yang terbaru adalah Incoterms 2020. Kalau kita lihat sejarahnya, maka secara reguler Incoterms diupdate setiap 10 tahun sekali gitu ya, mulai dari 1980 sampai dengan 2020. Kita lihat secara reguler setiap tahun 10 tahun sekali dilakukan updating terhadap Incoterms. Oke. Sebenarnya apa tujuan dari ICC mengembangkan Incoterms? Yang terutama adalah bagaimana ICC bisa menyeragamkan penafsiran dalam aktivitas perdagangan internasional, bagaimana pembeli dan penjual mengetahui kapan dia harus menanggung resiko dan juga biaya yang timbul dari serah terima barang antar negara dalam konteks perdagangan internasional, sehingga dirasa perlu untuk membuat kesepakatan bersama yang bisa dipahami dan diterapkan dalam banyak aktivitas perdagangan internasional. Kemudian kalau kita lihat secara garis besar, Incoterms dikelompokkan menjadi dua grup. Jadi Incoterms ada 11 termin yang dikelompokkan menjadi dua grup berdasarkan moda transportasinya, yaitu Incoterms yang bisa digunakan di semua moda transportasi, dan yang kedua adalah Incoterms yang hanya bisa digunakan untuk moda transportasi laut maupun inland waterways. Nah, kalau dari sisi kelompok Incoterms-nya secara umum dikelompokkan menjadi 4, ada grup E, grup F, grup C, dan grup D. Jadi total Incoterms yang ada di Incoterms 2020 adalah 11 Incoterms, kelompok E, F, C, maupun D. Oke, bagaimana sih sebenarnya cara menuliskan Incoterms yang benar atau yang sesuai? Kita bisa lihat bahwa Incoterms ditulis Incoterms-nya apa, kemudian diikuti dengan titik serah terima barang atau titik peralihan antara pembeli dan penjual. Semua Incoterms demikian penulisannya. Kalau kita lihat ex-work, kemudian diikuti dengan name place of delivery-nya. Demikian juga dengan Incoterm group F, free carrier, free alongside ship, free on board, dan seterusnya. Jadi Incoterms-nya ditulis di depan, kemudian diikuti dengan titik serah terima barangnya. Nah, ini contohnya kalau kita misalnya menggunakan Incoterm CIF, kemudian antara pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan serah terima barang di Shanghai Port, China, maka Incoterms-nya penulisannya adalah CIF Shanghai Port China Incoterm 2020. Atau juga misalnya menggunakan FOB Tanjung Priok Port Jakarta Incoterm 2020. Atau juga misalnya FAS Batu Ampar Port Batam Indonesia Incoterm 2020. Nah, kita harus hati-hati karena kelalaian mencantumkan tahun edisi Incoterm juga dapat menimbulkan masalah. Jadi kita harus ingat untuk menuliskan Incoterms yang tahun edisi 2020. Oke, kemudian gambaran umumnya demikian. Incoterms peralihannya ada di mana, gitu ya. Jadi misalnya ex-work, titik serah terimanya adalah di lokasi dari penjual.
gitu ya kalau kita lihat. Kemudian FAS, maka titik serah terimanya ada di dermaga atau di pelabuhan, berbeda dengan FOB. Tapi kita akan di video ini kita akan khusus membahas kelompok E dan D dulu, maka kelompok yang lain akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, kita mulai dengan Incoterm Ex-Work. Incoterm Ex-Work penulisannya seperti tadi sudah disampaikan di awal. Ex-Work misalnya Batu Ampar, Batamindo Lot 206, Batam Indonesia, Incoterm 2020 gitu ya penulisannya. Nah, jangan lupa bahwa Incoterm sebenarnya adalah peralihan risiko dan biaya antara pembeli dan penjual. Maka ketika menggunakan Incoterm Ex-Work, peralihan risiko dan juga biaya ada di titik penjual gitu ya. Sehingga ketika barang sudah dinaikkan ke sarana pengangkut oleh penjual dengan biaya dari penjual, risiko dan biaya yang muncul mulai dari titik peralihan sampai dengan barang bisa diterima oleh buyer adalah menjadi risiko, menjadi tanggung jawab dari buyer gitu ya. Jadi di Incoterm Ex-Work ini penjual mempunyai kewajiban yang paling sedikit dibanding dengan pembeli. Demikian juga dengan kalau kita bandingkan dengan Incoterm yang lain, sehingga aktivitas transportasinya, peralihan barang dari titik point of originnya yaitu seller sampai ke point of destinationnya buyer, semuanya adalah di bawah tanggung jawab dari buyer. Oke. Kemudian Incoterms yang kedua adalah Incoterms kelompok D, delivery at place. Maka kita lihat penulisannya seperti tadi sudah disampaikan, penyerahan resiko baik itu biaya dan juga resiko beralih antara penjual dengan pembeli ketika barang sudah ditempatkan di tempat pembeli dengan sarana transportasi yang siap dibongkar pada titik yang disepakati, gitu ya. Sehingga dalam hal ini ketika kita menggunakan Incoterms DAP, penjual wajib membuat kontrak untuk melakukan pengangkutan barang gitu ya, dari titik origin sampai dengan titik yang disepakati, termasuk juga ketika dia muncul aktivitas perdagangan ekspor dan impor, maka ada kewajiban untuk mengurus izin ekspornya, itu adalah tanggung jawab daripada pembeli. Tapi tidak demikian dengan izin impor, maka itu adalah kewajiban daripada pembeli, gitu ya. Nah, pada prinsipnya penjual tidak diwajibkan untuk membongkar barang, gitu ya. Namun ketika misalnya di kontrak pengangkutannya termasuk dengan servis untuk melakukan pembongkaran, maka itu menjadi tanggung jawab dari pembeli. Tapi secara umum ketika kita menggunakan DAP, maka penjual tidak wajib untuk melakukan bongkar muat barang dari sarana pengangkut untuk diturunkan dari sarana pengangkut. Oke, selanjutnya kita lihat kelompok delivery at place unloaded. Yang membedakan di PU dengan delivery at place adalah dia sudah punya kewajiban penjual harus melakukan bongkar muat barang dari sarana pengangkut pada titik yang ditentukan, gitu ya. Sehingga memang pada Incoterms DPU penjual wajib menanggung biaya bongkar muat sampai dengan titik tujuan. Apa yang membedakan? Yang selanjutnya adalah DDP. DDP ini adalah Incoterms yang kebalikan dari Ex-Work. Kalau Ex-Work adalah semua biaya pengangkutan mulai dari titik of originnya yaitu gudangnya seller sampai dengan titik of destinationnya menjadi tanggung jawab daripada pembeli.
Berbeda dengan X-work, ini ada lawannya dari DDP, ada lawannya dari X-work ketika semua resiko dan biaya untuk mengirimkan barang dari point of originnya, dari gudangnya seller sampai ke tempat tujuan menjadi tanggung jawab daripada seller, gitu ya. Yang perlu kita perhatikan adalah izin transit menjadi kewajiban penyelesaian daripada penjual. Jadi mulai izin ekspornya, izin masuk ke negara tujuan, kemudian juga izin transitnya, biaya yang muncul selama perjalanan, resiko barang rusak, barang hilang, dan seterusnya itu akan menjadi tanggung jawab daripada penjual. Pembeli hanya tahu barangnya sudah sampai dengan selamat di tujuan. Oke, itu dulu. Kita tadi sudah bahas Incoterms, apa itu Incoterms, tujuannya apa, kemudian juga ada berapa jenis Incoterm, dan secara khusus kita bahas Incoterm kelompok E dan juga kelompok D. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.